air. Air senantiasa akan mengalami siklus daur air yang dimulai dari penguapan air di permukaan bumi ke atmosfer, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi melalui hujan. Air yang berada di bumi akan selalu mengalami perputaran. Air akan mengalami beragam proses yang harus dilaluinya dan selalu berjalan secara berulang. Inilah yang kemudian menjadi siklus hidrologi atau siklus daur air. Siklus hidrologi merupakan tahapan yang dialami oleh air awalnya berada di bumi, lalu menuju atmosfer, dan berakhir kembali jatuh ke bumi. Siklus air bisa berupa siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perbedaan ketiganya terletak dari banyak sedikitnya tahapan yang dilalui oleh air. Pengertian dari macam siklus tersebut sebagai berikut. 1. Siklus pendek yaitu penguapan air laut lalu mengalami kondensasi dan membentuk awan. Lantas terjadi hujan dan membuat air jatuh lagi di laut. 2. Siklus sedang yaitu air laut mengalami penguapan lalu terjadi kondensasi. Uap air lalu dibawa angin ke daratan dan membentuk awan di sana. Kandungan air dalam awan lalu turun menjadi hujan di daratan. Airnya menuju sungai atau danau, kemudian kembali lagi ke laut. 3. Siklus panjang yaitu penguapan air laut yang mengalami kondensasi, membentuk awan di daratan sampai pegunungan akibat terbawa angin, lalu turun sebagai salju. Salju yang turun lalu membentuk gletser, mengalir ke sungai atau danau atau masuk tanah. Lantas air kembali lagi ke laut. Tahapan siklus daur air. Siklus daur air terdiri dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut. 1. Evaporasi. Tahapan ini adalah penguapan air dari permukaan bumi air di darat dan laut menuju atmosfer setelah terpapar sinar matahari. Jika kandungan air yang menguap berasal dari tumbuhan disebut dengan evapotranspirasi. 2. Kondensasi. Kondensasi merupakan proses pendinginan dari uap air yang menuju atmosfer. Dalam kondensasi, uap air berubah wujud menjadi embun, titik air, salju, hingga es. Selanjutnya, kondensasi menyebabkan kemunculan kabut dan awan. 3. Presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es yang ada di awan. Presipitasi dapat berwujud hujan air, hujan es, hingga salju. 4. Infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses masuknya air permukaan di bumi menuju lapisan batuan dalam. Air diserap pori-pori tanah secara infiltrasi. Saat mencapai lapisan kedap air, air mengumpul dan menjadi air bawah tanah. 5. Runoff. Tahapan ini adalah keluarnya air bawah tanah atau air permukaan yang kembali mengalir menuju laut sebagai tempat tujuan air aliran. Setelah mencapai laut, air akan kembali mendapatkan siklus daur air pertama yakni evaporasi dan begitu seterusnya mengikuti tahapan yang ada.